Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan insya Allah untuk video kali ini kita akan membahas amalan di bulan Sya'ban dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk amalan yang sangat diinstruksikan atau disunnahkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak melaksanakan saum sunnah. Karena di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa sunnah yang lebih banyak daripada ketika bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap hari. Minimal 70 kali kita beristighfar setiap hari, bahkan sampai 100 kali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap harinya, tidak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain sampai 100 kali. Yang ketiga, kita disunnahkan memperbanyak amal-amal soleh, sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Karena insya Allah amalan di bulan Sya'ban dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudaraku, ketika kita sampai kepada pertengahan bulan Sya'ban yang biasa dikatakan nisfu Sya'ban, maka di malam itu disunnahkan kita menghidupkannya dengan berbagai amalan-amalan sunnah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malamnya dan puasalah di siangnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya mulai tenggelamnya matahari di langit dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Dan siapa meminta rezeki, maka aku akan berikan rezeki. Dan siapa yang terkena musibah, maka aku akan menyembuhkannya." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disunnahkan kita untuk di malam nisfu Sya'ban, yaitu memperbanyak amal-amal
ibadah nafil utama yang kita harus laksanakan, yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat yang memerintah kita supaya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di malam nisfu Sya'ban. Dan selanjutnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mau surah Yasin atau surah yang lainnya. Akan tetapi para ulama mengutamakan membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca surah Yasin. Karena telah kita ketahui bahwa keutamaan dari membaca surah Yasin di malam hari akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, maka esok harinya diampuni dosanya. Itu alasan ulama menginstruksikan di malam nisfu Sya'ban membaca surah Yasin. Karena semoga dengan membaca surah itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan menghususkan membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, akan tetapi mengutamakan membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin. Yang selanjutnya kita melaksanakan sholat sunnah, mau sholat sunnah hajat atau sholat sunnah taubah atau sholat sunnah tasbih, itu baik dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Dan tentunya kita tutup dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita memohonkan supaya ditetapkan iman dan Islam yang pertama, yang kedua supaya kita dipanjangkan umur dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga kita memohon rezeki yang lapang serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk catatannya, semua amal ibadah kita yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban, amalan-amalan sunnah itu tidak diperbolehkan dilaksanakan secara berjamaah, tapi dilaksanakan secara sendiri-sendiri, mau di rumah atau di masjid. Terutama kalau dilaksanakan di masjid, maka apapun amalan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, semuanya jangan dilaksanakan secara berjamaah, tetapi dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang telah saya sampaikan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.